Kembali lagi di channel YouTube dan podcast Andi Suanda. Hari ini saya bersama seorang dokter internis penyakit dalam, yaitu Dr. Budi Herlianto. Dia adalah seorang spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Adi Husada Kasari. Betul ya Pak Budi? Iya, iya Pak Andi. Oke, selamat malam Pak Budi. Nah, ini Ya, saya selamat kebetulan malam. kenal kurang lebih 1 tahun dengan Pak Budi dan kita sering berbincang-bincang mengenai kesehatan, dan yang paling terakhir ini kita sering berbicara seputar COVID. Nah, COVID ini kan memang sesuatu yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba dia datang, terus kemudian membuat panik hampir semua orang, dan tiba-tiba masyarakat banyak yang terdampak, dan juga akhirnya banyak yang positif, dan ya ada yang sampai meninggal dunia. Nah, kita hari ini akan tentu teman-teman atau subscriber di sini pengen tahu, kira-kira COVID ini sebahayanya seperti apa sih? Nah, kira-kira pertanyaannya Dokter Budi, ini kan sebetulnya pertanyaan yang cukup simpel, yang banyak orang itu pengen bertanya. Kira-kira seberapa bahayakah COVID ini bagi kita manusia, Dokter Budi? Oke, jadi COVID ini kan ya, jadi infeksi karena coronavirus seperti ini, kita namanya COVID. Kan baru muncul akhir tahun 2019, terus itu pertama kali di China, terus akhirnya dia menyebar, akhirnya masuk Indonesia sekitar bulan Maretan ya kalau nggak salah ya. Seberapa bahaya kalau ditanyanya COVID ini? Memang COVID ini akan lebih berbahaya, dia bisa mengakibatkan kematian ya pada pasien-pasien yang punya komorbid biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan pasien yang nggak punya komorbid atau penyakit penyerta lain juga bisa mengalami kematian. Dia ini seperti virus SARS tahun 2001 yang dulu ya, cuma dia mengalami sedikit perubahan materi genetik sehingga dia cepat menyebarnya, lebih cepat menyebar dibandingkan yang dulu. Terus yang kedua, apakah ini berbahaya? Iya, ini berbahaya. Karena kita nggak tahu pasti orang yang seperti apa yang bisa mengalami perburukan dan orang yang seperti apa yang bisa tenang-tenang saja. Cuma memang pada pasien-pasien yang punya penyakit penyerta seperti diabetes atau darah tinggi, itu kemungkinan dia mengalami kerusakan organ karena infeksi virus ini lebih tinggi dibandingkan orang yang biasa. Tapi pada beberapa kasus, ada pelaporan kasus di mana menyatakan kalau orang itu nggak punya penyakit penyerta, usianya pun masih muda, tapi dia bisa mengalami kegagalan organ akibat virus COVID ini. Terus terang sampai sekarang memang peneliti masih belum mengetahui orang yang seperti apa yang bisa sampai jadi perburukan. Biasanya sih orang yang punya penyakit penyerta ya, usia tua juga itu juga merupakan faktor pemberat dari penyakit COVID ini. Tapi memang ada beberapa kasus yang nggak ada penyakit penyertanya, tidak ada pemberatnya, tapi dia juga mengalami perburukan. Nah, kasus-kasus yang tidak ada penyertanya mengalami perburukan ini karena apa? Ini masih perlu diteliti lebih jauh. Jadi kalau ditanya apakah COVID ini berbahaya, ya kita harus tetap waspada ya, karena kita nggak tahu kita ini termasuk yang seperti apa. Oke, jadi kalau tadi Dokter Budi bilang bahwa sebetulnya yang COVID ini kan lebih berbahaya bagi orang yang punya penyakit bawaan, tetapi juga berbahaya juga bagi orang-orang yang walaupun tidak punya penyakit bawaan. Nah, tetapi pertanyaan saya gini, Dok, sebetulnya kan ada orang itu yang kenanya itu gejala ringan, ya kan? Tetapi ada orang yang sampai itu pakai ventilator. Nah, padahal mereka sama-sama sehat nih, ya kan? Apa yang membedakan kok yang satu gejala ringan, yang satu sampai kira-kira sampai pakai ventilator? Apa penjelasannya kira-kira dari sini? Ini ada banyak penyertanya, banyak penyebabnya sih. Cuma kalau secara teori ya, perburukan penyakit pada seseorang itu biasanya dipengaruhi oleh 3 faktor biasanya.
Ada faktor dari si patogennya, faktor dari virusnya, faktor dari lingkungannya, atau faktor dari host, faktor dari si orangnya sendiri. Faktor dari virusnya, kalau jumlah virusnya banyak sekali, ya, kita ngomongin viral load-nya cukup tinggi, kemungkinan terjadi perburukan juga lebih besar. Faktor pada host, kalau misalnya orang itu punya kekebalan tubuh yang rendah, atau dia punya gangguan pada organ, gangguan pada ginjal, gangguan pada jantung, atau gangguan pada organ yang lain, ketambahan infeksi virus ini, gangguan-gangguan itu bisa semakin lebih berat. Jadi, resiko untuk perburukan juga lebih besar. Kalau dari faktor lingkungan, kalau orang itu sering terpapar terus jangka panjang, lama-lama viral load jumlah virus yang terinfeksi juga semakin tinggi, itu juga risiko untuk penyakitnya akan lebih berat dibandingkan yang lain. Memang ada juga kemungkinan faktor genetis. Ada orang-orang tertentu yang punya genetik tertentu yang mungkin bisa lebih berat dibandingkan orang yang biasa. Memang, tapi faktor yang ini kita masih belum tahu jelas, karena penyakit ini masih tergolong baru, jadi masih dilakukan penelitian lebih lanjut, orang seperti apa yang bisa jadi lebih berat. Mungkin virusnya juga mengalami mutasi, juga masih mungkin. Jadi lebih, seperti yang kita dengar beberapa saat ini kan, ada virus COVID yang mengalami mutasi, sehingga penyebarannya bisa lebih cepat dibandingkan virus COVID yang dulu-dulu. Atau juga takutnya kita virus COVID yang ngalamin mutasi menjadi lebih cepat lebih ganas, maksudnya bisa juga seperti itu. Masih banyak yang perlu diteliti sih. Tapi memang kadang-kadang saya sering ketemu kasus satu keluarga kena COVID, anaknya nggak apa-apa, bapaknya lebih berat. Ya, karena mungkin faktor bapaknya usianya lebih tua, atau bapaknya mungkin ada penyakit penyerta lain, ya. Tapi kadang ada yang kebalik, bapaknya nggak apa-apa, anaknya yang lebih berat. Nah, ini yang kadang-kadang membuat perlu diteliti lebih lanjut sih, kenapa kok sampai seperti itu. Tiap orang kadang beda-beda. Oke, berarti juga kalau tadi Dokter Budi bilang mengenai lingkungan dan si host sering terpapar atau tidak, ya kan? Berarti kan istilahnya jumlah virus yang masuk ke tubuh kita. Nah, berarti kan istilahnya kalau orang itu betul-betul protokol kesehatan, jaga apa istilahnya pakai masker yang benar, terus kemudian pakai proteksi yang benar, terus kemudian dia juga enggak ke tempat kerumunan, itu intake-nya kemungkinan lebih rendah dan resiko terhadap kematian juga lebih rendah. Begitu maksudnya ya? Resiko tertularnya juga lebih rendah, yang pasti kalau kita menjaga pakai protokol kesehatan ya, pakai masker, terus hindari kerumunan, ya. Kalau kita tinggal di kerumunan, kita nggak tahu ada berapa orang yang memang sudah punya virus COVID terus menyebar. Dan kita nggak tahu badannya kita sendiri kalau ngadapin virus COVID itu seperti apa. Takutnya terjadi hal-hal yang kurang baik. Memang untuk saat ini, yang paling aman untuk mencegah supaya nggak jadi COVID adalah ya kita pakai protokol kesehatan ini, hindari kerumunan, tetap pakai masker, ya, face shield kalau perlu memang. Gitu. Jaga jarak itu juga penting. Tadi Dokter Budi ngomong mengenai virus ini sudah bermutasi. Maksudnya itu bermutasi kepada, maksudnya bagaimana mutasi virus ini terhadap penyebaran, apakah dia lebih cepat menular kah, apakah dia bermutasi sehingga lebih berbahaya bagi tubuh apabila kita terpapar atau bagaimana? Jadi mutasinya bagaimana? Mutasi itu berarti ada perubahan materi genetik sedikit-sedikit. Ada perubahan di mana dia jadi lebih cepat menginfeksi manusia. Ya, itu ada beberapa laporan memang menyatakan kalau dia lebih cepat menginfeksi manusia. Kalau untuk yang apakah dia menjadi lebih berat apa enggak, terus terang saya belum baca tentang apakah ada infeksi virus yang menjadi lebih berat dibandingkan yang ini. Cuma yang pernah saya baca memang akhir-akhir ini ada virusnya mengalami mutasi sehingga dia lebih mudah menginfeksi si manusia dibandingkan dulu. Itu ada seperti itu. Mutasi itu jadi perubahan materi genetik yang sedikit-sedikit cuma akhirnya mengubah sedikit sifat si virus itu. Yang kita harapkan mutasi tidak selalu menjadi lebih ganas ya. Kadang-kadang ada bisa mutasi yang malah jadi lebih ringan gitu maksudnya. Ya harapannya sih lebih ringan. Cuma yang sekarang ini yang baru kelihatan ada mutasi yang penyebarannya jadi lebih cepat ya, lebih mudah menginfeksi manusia dibandingkan yang dulu-dulu. Cuma mutasi itu banyak sekali sih.
Oke, berarti kan kalau saya juga baca di media, itu kan kalau Hmm. misalnya kan, kebanyakan itu kan juga yang menurut media itu yang tempat yang paling mungkin kena itu kan contoh tempat hiburan malam, terus kemudian, ruang tertutup seperti restoran dan sebagainya, karena kita pada waktu makan juga lepas masker semua. Berarti virus ini pada waktu kita makan di restoran atau apa itu, apakah misalnya orang walaupun sudah restoran ini jaga jarak ya, dia jalan apakah maksudnya penyebarannya melalui udara? Oke, ini yang menarik. Em, ada kemungkinan seperti itu. Kalau berkumpul di ruangan tertutup orang dengan jumlah yang banyak, ada kemungkinan Hmm. virusnya masih bisa bertahan di udara sekitar 3 sampai 4 jam. Ada kemungkinan ke sana. Oh, Uh, jadi itu yang membuat kenapa kalau berkumpul di ruangan tertutup jumlahnya tidak boleh terlalu banyak karena yang dikhawatirkan resiko penularan lewat udara. Jadi mulai aja virusnya di situ. Akhirnya kalau mhm, ada orang yang mudah terkena, akhirnya bisa terinfeksi itu bisa juga seperti itu. Kalau oke. Jadi apalagi kalau pakai AC ya, kan mulak terus udaranya seperti itu. mmm. Apalagi kayak tempat hiburan malam ya, istilahnya kayak, Ya, klub atau apa itu kan semuanya rame dan tertutup ya, overcrowded ya. kemungkin overcrowded, oke oke. Jadi lebih baik kita hindari. Nah, tapi kan sekarang juga yang lucu juga nih ya, Hmm. hotel-hotel di tempat, apa itu, wisata seperti contoh di Batu ataupun di Bali, ini kan kalau long weekend mulai rame. Iya kan, mulai orang-orang istilahnya mulai berani untuk, menginap ya, Dok, ya. Nah, pertanyaannya apakah sekarang hotel itu cukup aman buat kita untuk ya istilahnya, bersantai di sana sehingga ya apakah cukup aman? Kira-kira penjelasannya gimana, Dok? Oke. Gini, ini logika saja ya. Hotel untuk bisa buka, dia pasti menetapkan protokol kesehatan yang cukup ketat supaya nggak mungkin toh dia sampai customer-nya tertular penyakit seperti itu di dalam hotelnya dia kan. Aku rasa saya tidak punya pengalaman langsung pergi keluar kota merasakan hotel kayak gimana sejauh ini saya belum pernah sih. Tapi kalau secara logika saja mereka pasti menerapkan peraturan yang cukup ketat supaya tidak terjadi penularan di dalam hotel. Pasti mereka seperti itu. Entah kamar yang akan dibersihkan dulu, kasur apa si spraynya akan diganti atau gimana. Tapi mereka pasti punya protokol kesehatan dan mereka pasti akan berkonsultasi dengan tenaga ahli kesehatan juga yang mereka punya di sana. Jadi nggak sembarangan hotel-hotel, apalagi di tempat-tempat wisata yang uh, cukup bagus itu pasti dia konsultasi dulu, nggak mungkin sembarangan mereka akan buka. Mmm, Yang dikhawatirkan itu lebih kalau mereka berkumpul banyak orang, yang kita khawatirnya seperti itu. mhm. Kalau di hotelnya, Ya kalau hotel aman ya, berani oke ya, buka, pasti sudah konsultasi, pasti sudah ada konsultasinya. oke oke. Terus saya juga kapan hari itu sempat ngelihat dari YouTube, ya kan. Itu ada YouTuber juga, dia bercerita bahwa dia terpapar Covid, dia positif. Dia bilang bahwa dia sebetulnya orang yang sangat menjaga, protokol kesehatan itu juga betul-betul dijaga. Dan bahkan saya juga tahu ada seorang ibu rumah tangga yang di apa itu, diwawancara juga, itu kan sebetulnya dia nggak pernah keluar kemana mana. Dia hanya di rumah, makanan aja dia, delivery, belanjaan aja delivery, masih juga bisa Covid. Nah, itu penjelasannya kira-kira gimana, Dok? Orang kan sudah maksudnya sudah proteksi secara luar biasa kok masih kena juga, itu gimana? Uh, Akhir-akhir ini Pak Andi pernah dengar klaster keluarga nggak di Oke, ya kabar ya? Seringkali ya, kan kita tidak menyangkal kita di dalam rumah tuh biasanya kita sedikit lebih ya karena keluarga sendiri lah ya. Tapi mmm, kan kalau kita sendiri yang jaga, gimana keluarga kita nggak ngerti. Ya, mmm, uh, apakah keluarga kita menerapkan protokol kesehatan dengan baik apa enggak? Itu mmm, salah satu faktornya bisa dari situ. Yang mmm, kedua, uh, bisa juga yang tadi karena dia virusnya lebih mudah menginfeksi orang, ya mmm, ada lengah sedikit, akhirnya dia bisa terjadi seperti itu juga mmm, masih mungkin. Banyak faktor sih ya. Jadi nggak mesti kalau orangnya sendiri diam di rumah, tapi kita nggak tahu sekitarnya bagaimana. Apakah
menerapkan protokol kesehatan yang baik apa enggak. Seperti itu. Sering ada laporan kalau ketularan dari ART kah, atau ketularan dari mana yang kita nggak tahu apa mereka menjalani protokol kesehatan dengan baik. Kitanya sendiri menjalani dengan baik, tapi yang ininya ya makanya tetap kalau waspada sih sebaiknya tetap waspada. Oke, oke. Thank you Dokter Budi untuk sesi yang video yang pertama. Bagi subscriber, bagi teman-teman sekalian, berikutnya kita akan membahas dengan Dokter Budi adalah mengenai situasi COVID di Surabaya dan Jawa Timur. Nantikan videonya. Thank you.